Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1908 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayat 18. Di bawah perikop, Allah menyatakan diri di gunung Horeb. Demikian firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Nabi Elia lari dari target pembunuhan Izebel karena Ahab
memberikan informasi kepada Isabel istrinya bahwa Nabi Elia telah membunuh 450 Nabi Baal dan Nabi Asyera. Dari informasi itu, Isabel mengancam akan membunuh Nabi Elia seperti apa yang dilakukan Nabi Elia kepada 450 Nabi Baal itu. Karena ketakutan atas ancaman teror Isabel, Nabi Elia pergi melarikan diri dan pergi bersembunyi ke tempat satu ke tempat yang lain. Dia bersembunyi ke Berseba, dan di sana malaikat Tuhan menjumpai Nabi Elia. Saya perhatikan, malaikat Tuhan memberikan Elia makanan, roti bakar, dan air minum dari kendi yang berisi penuh air. Oh haleluya. Apa artinya? Dengar ini baik-baik. Tuhan Allah Israel bertanggung jawab penuh untuk kehidupan hamba-hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memerintahkan Nabi Elia waktu dia ada di Berseba. Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Ajaibnya, setelah Nabi Elia makan dan minum yang diberikan malaikat Tuhan di Berseba, Nabi Elia mendapat kekuatan yang luar biasa. Dia bisa berjalan 40 hari 40 malam. Amin. Haleluya. Saudara, ketika dia sampai di gunung Horeb, gunung Allah, di dalam satu goa, Tuhan menjumpai Nabi Elia dan berfirman, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Kita tahu bahwa Elia sedang dalam ketakutan karena teror yang dilakukan oleh Isabel. Makanya Nabi Elia bersembunyi di sebuah goa di gunung Horeb. Saya melihat bahwa Elia mengalami paranoid akut, saudara. Ketakutan yang sangat berlebihan. Sehingga dia meninggalkan pelayanannya. Dan dia tidak percaya pada perlindungan Tuhan sepenuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara mengalami hal yang sama seperti Nabi Elia, yang mengalami trauma yang berlebihan, mengalami ketakutan, takut gagal, dan lain sebagainya. Sehingga saudara lari dan meninggalkan panggilan pelayanan. Atau saudara yang saat ini lari dari kenyataan. Pertanyaan yang sama yang Tuhan tanyakan kepada Nabi Elia. Dan pada hari ini, Tuhan mau tanyakan kepada saudara, apakah kerjamu di sini? Hai Elia, apakah kerjamu di sini? Hai saudaraku. Pertanyaan yang sama ditanyakan Tuhan kepada Nabi Elia dan kepada saudara dan saya. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan mau katakan, Elia, tempatmu bukan di goa ini. Tempatmu ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Amin. Saudara, makanya di ayat 11 dan ayat 12. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Amin. Sudah perhatikan, rentetan kejadian aneh yang terjadi ketika Nabi Elia ada di Gunung Horeb. Ada angin besar yang kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Saya dengar ini baik. Elia bersembunyi di goa. Artinya bisa saja angin besar yang kuat ini bisa membelah goa di mana Elia ada. Dan saya yakin dan percaya Nabi Elia mendengar suara keras itu. Bagaimana batu-batu pecah, saudara. Tapi dia melihat Tuhan tidak ada di sana. Tiba-tiba saudara, datang gempa bumi yang luar biasa. Saya percaya saudara, kalau kita ada di dalam satu ruangan, itu satu ketakutan bagi kita ketika ada gempa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, posisi Nabi Elia ada di dalam goa. Itu kalau gempa itu kan, terus kalau dia ambruk goanya, itu kan satu ketakutan yang luar biasa bagi orang yang ada di goa itu. Tapi sekali lagi, Elia mencari Tuhan, Tuhan tidak ada waktu gempa itu terjadi. Kemudian datanglah api. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang ada di dalam goa, terus api membakar sekelilingnya, itu seperti oven, saudara. Dia pasti akan mati kekeringan, saudara. Begitu panas. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 3 peristiwa yang ajaib yang terjadi di Gunung Horeb, di mana Elia ada di salah satu goa di Gunung Horeb itu. Sebenarnya Tuhan mau memberi pesan kepada Nabi Elia bahwa tempatmu bukan ada di sana. Tuhan mau bilang kepada Nabi Elia, keluar, jangan di situ. Tempatmu bukan di gunung itu, tetapi tempatmu ada di tengah-tengah umat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kedua datang di ayat 13. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat rentetan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, itu bisa saja teguran Tuhan bahwa sebenarnya di mana kita berada itu bukan tempat kita. Tuhan mau kita itu ada di tengah-tengah umat Tuhan. Amin. Saudara perhatikan jawaban Elia. Perhatikan ayat 10 dan ayat 14 sama, saudara. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia menjawab pertanyaan Tuhan dengan berkata bahwa Elia telah bekerja melayani Tuhan dengan giat, dengan rajin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mempertanyakan, kenapa kamu ada di gua ini? Saudara perhatikan bahwa Nabi Elia yang tadinya gagah karena dengan tangannya sendiri dia menyembelih 450 Nabi Baal. Tapi Nabi Elia sangat ketakutan dan melarikan diri, bersembunyi di goa di Gunung Horeb. Oleh karena apa? Teror dari seorang perempuan yang bernama Isabel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau membangkitkan kembali kepercayaan diri Nabi Elia. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara, saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, saudara, Tuhan sedang membangkitkan supaya saudara percaya diri lagi dalam melayani Tuhan. Percaya diri lagi untuk bekerja di ladang Tuhan. Amin. Haleluya. Lihat ayat 15 dan ayat 16. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau mengingatkan Nabi Elia bahwa Elia harus yang pertama, perhatikan, harus kembali ke jalan Tuhan. Harus kembali pada panggilan pokoknya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah meninggalkan pelayanan,
Saudara yang sudah melupakan panggilan Tuhan, sehingga saudara sudah nyaman dengan pekerjaan, dengan usaha saudara, dengan kehidupan saudara saat ini. Saudara, firman Tuhan ini menegur saudara, kembali ke jalan Tuhan. Saudara yang sudah meninggalkan Tuhan, dan saudara sudah merasa tidak terjadi apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengingatkan saudara untuk kembali ke jalan Tuhan. Atau mungkin saudara sudah jauh meninggalkan Tuhan, sudah hidup dalam dosa. Saudara sudah lama tidak beribadah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan ini menyapa saudara, kembali ke jalan Tuhan. Saudara, kenapa kita harus kembali ke jalan Tuhan? Kembali kepada Tuhan, karena hanya Yesus Tuhan satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Amin. Firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan, menegur, menasihati saudara, supaya saudara kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Karena keselamatan itu hanya ada di satu jalan, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Siapa percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, diselamatkan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah hidup jauh dari Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Amin. Yang kedua, harus kembali melayani umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau memberikan nasihat kepada Nabi Elia untuk kembali melayani umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari perjanjian lama, melayani Tuhan, misalnya mereka umat, ketika mereka melayani nabi mereka, itu sama seperti sudah melayani Tuhan. Melayani Tuhan bagi suku Lewi atau mereka nabi-nabi Tuhan adalah melayani umat Tuhan. Itu sama sudah melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk siapa? Seperti untuk Tuhan. Jadi saudara, di dalam pelayanan kita nyapu saja, kita lakukan itu seperti untuk Tuhan, kita sudah melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah meninggalkan pelayanan, firman Tuhan ini berbicara kepada saudara, kembali melayani umat Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, harus menuntaskan misi Tuhan. Haleluya. Saudara, dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa misi Tuhan kepada Nabi Elia belum selesai. Makanya Tuhan panggil kembali Nabi Elia dari Gunung Horeb, turun, pergi, urapi orang-orang yang menjadi raja ini. Urapi Elisa bin Safat dari Abel Mehola untuk menggantikan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya Tuhan hanya biarkan Nabi Elia stres, depresi di Gunung Horeb, dia akan mati. Dia termasuk nabi yang gagal nantinya kalau dia tidak kembali menyelesaikan misinya. Saya percaya dia tidak akan terangkat ke surga, saudara, karena misinya gagal. Tapi luar biasanya, saudara, firman Tuhan ini memberikan satu pengertian buat kita, bahwa kalau kita misalnya pernah meninggalkan pelayanan, Tuhan tetap akan mengingatkan kita untuk kembali menuntaskan misi Tuhan. Tuhan ingatkan kita melalui firman Tuhan, melalui khotbah, melalui perenungan pribadi kita dan lain sebagainya. Supaya apa? Kita menuntaskan misi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya
Tuhan tidak menciptakan kita untuk gagal, tetapi untuk bisa menyelesaikan semua misi Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita sukses, berhasil menyelesaikan misi yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita yang sudah jauh meninggalkan Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Kita harus kembali melayani umat Tuhan. Dan kita harus menyelesaikan, menuntaskan misi Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit, yang mendengarkan renungan ini, kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam hidup mereka. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan sejati dari Tuhan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Hamba berdoa Tuhan, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.